Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur bahwa di tengah keterbatasan kita untuk berjumpa karena adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap menyediakan bagi kita kesempatan untuk beribadah dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi secara digital. Untuk itu kami mengajak saudara untuk mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan gerejawi dalam waktu dekat sebagai berikut. Yang pertama adalah kebaktian Kamis Putih dengan rekaman yang akan diunggah pada hari Kamis 9 April 2020 mulai pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung dengan rekaman ibadah yang akan diunggah pada hari Jumat 10 April 2020 mulai pukul 6 pagi. Yang ketiga, kebaktian Paskah yang akan diunggah pada hari Minggu 12 April 2020 mulai pukul 5 pagi. Dan sesudah hari Paskah, setiap hari Kamis akan ada ibadah doa Taise, yaitu Kamis tanggal 16, 23, dan 30 April mulai jam 18.30. Untuk pemahaman Alkitab, kegiatan Bible Fest akan diadakan kembali melalui media Zoom pada hari Selasa, tanggal 14, 21, dan 28 April 2020, pukul 18.30. Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diikuti melalui publikasi yang akan disebarkan melalui WhatsApp. Kami juga mengajak saudara-saudara untuk berpartisipasi memberikan donasi, baik berupa barang maupun uang yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan di gereja-gereja kecil maupun di rumah sakit swasta. Aksi ini dapat saudara ikuti melalui aplikasi GKI Peterongan pada menu Beri Beli. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Biarlah setiap kegiatan yang akan kita lakukan boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menguatkan kita untuk hidup dalam iman yang teguh kepada Tuhan dan dalam persaudaraan yang erat dengan sesama kita jemaat Tuhan. Kini mari kita persiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini dengan bersaat teduh sejenak. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Karena sesaat saja dunia melihat Kristus, dan seketika tidak melihat lagi. Tetapi kita akan melihatnya sebab Kristus hidup, dan kita pun akan hidup.
Saudara, ibadah Minggu Prapaskah ke-6 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Masa Prapaskah ini kami memeriksa diri, hidup dalam kejujuran hingga hari Paskah nanti. Hidup memikul salibnya, penuh derita sengsara, dengan saudara seiman, teguh hingga kekekalan. Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian. Bagaimana kabar saudara sekalian? Semoga semua di dalam kondisi yang sehat. Apakah saudara mulai jenuh karena di rumah saja? Meskipun mungkin ada yang masih bekerja di kantor, tapi kita tidak lagi nongkrong, saling bertemu, ngobrol di tempat-tempat yang lain. Buru-buru kita akan langsung pulang ke rumah. Namun saudara, ketika kita mulai bosan, mulai mengeluh kapan semua ini akan berakhir, mari kita ingat para tenaga medis yang terus berjuang di rumah sakit. Mereka tidak bosan-bosannya berjumpa dengan orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin jikalau mereka harus bertaruh nyawa karena tidak tahu bagaimana gandasnya virus yang dihadapi, tapi mereka tetap melakukan perjuangan itu dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kalau kita masih bisa di rumah saja. Nikmati itu sambil terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada masa Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita akan merenungkan satu tema, tak terhenti meski tersakiti. Kita akan belajar dari teladan Kristus yang terus maju, terus menyelesaikan misi dari Bapa. Sekalipun ada banyak hambatan, sekalipun ia menderita banyak tekanan dari orang-orang yang tidak suka terhadapnya. Biarlah kita meneladani akan kasih Kristus ini. Namun jikalau selama ini kita masih urung, kita masih lebih suka berhenti ketika kita menghadapi tantangan, biarlah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang telah mengutus Sang Putra untuk datang ke dunia, berkorban demi keselamatan umat manusia. Kami sadar bahwa apa yang telah Engkau teladankan seringkali belum menginspirasi kami, seringkali belum sungguh-sungguh memotivasi kami untuk bertindak serupa dengan Kristus. Kami masih dipenuhi dengan ego, kesombongan, dan harga diri yang terlalu tinggi. Kami masih lebih suka untuk memakai perasaan kami, sehingga ketika ada masalah, kami cenderung untuk sedih dan berdiam diri. Ketika ada tindakan buruk yang menimpa kami menjadi marah dan lantas tidak lagi berkarya. Ampunilah ya Bapa, kalau perasaan-perasaan ini seringkali menghambat kami untuk menjadi serupa Kristus, menghambat kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ampuni kalau terlalu banyak alasan yang kami ungkapkan, sehingga kami tidak terus melangkah maju, menuntaskan tugas yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah pada saat ini dengan jujur kami mengemukakan segala penyesalan kami ini dan bersedia menerima pengampunan yang sudah Engkau sediakan, serta berjanji untuk memperbaiki diri, hidup dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang setia, Juru Selamat sejati, yang berkenan mengampuni kami dan menebus hidup kami. Berkati sepanjang ibadah ini ya Bapa, persiapkanlah hati kami semua
untuk sungguh-sungguh memberi yang terbaik hanya kepadamu saja, sekalipun kami beribadah di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladamu. Saudara, Tuhan berkenan memberikan anugerahnya kepada kita melalui firman Tuhan, Zakaria 9 ayat 9 dan 16. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tuhan, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya yang karena kasih-Nya. Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang berkenan berfirman kepada kami, menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan kasih-Mu yang begitu mulia, menyatakan kebesaran Tuhan yang begitu agung. Biarlah kami masing-masing dikaruniai roh hikmat, sehingga ketika kami membaca atau mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan pengertian dan kami sanggup mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus pada masa-masa ini, di mana kami merasakan beban yang berat, tantangan yang begitu besar, bahkan ketidakpastian
sampai kapan ini akan berlalu. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami dan memberikan petunjuk yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita terambil di dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46, demikian bunyi firman-Nya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim pemetik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku
Padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuhku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Cepat! Berdiri! Dasar lemah! Meminta belas kasihan atau kamu? Hah? Hah? Berhenti! Cukup para pengawal. Sudah, biarkan dia. Kau maju ke hadapanku. Dia sudah babak belur seperti ini. Masihkah ia dapat berjalan? Mendekatlah. Aku hendak mengajukan pertanyaan padamu. Baginda Ratu. Namamu Sadewa. Iya. Namaku Sadewa. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau melawan saat para prajurit hendak melakukan tugasnya? Aku hanya ingin melakukan hal yang benar. Dan menurutku adalah hal yang benar membiarkan Sri tetap memiliki bayi dalam kandungan itu. Melakukan yang benar? Berarti prajurit-prajurit itu, bahkan aku sebagai ratu di negeri ini bersalah. Begitu maksudmu? Kau yang mengatakannya. Hei, diam kau! Berani-beraninya meratu. Hei! Sadewa, terlalu dini kau memilih berpihak kepada orang-orang Samara ini. Kau hanya pendatang di negeri kami. Jangan sok jadi pahlawan bagi mereka. Urus saja daganganmu, raih keuntungan sebanyak-banyaknya dan bayar upetimu. Dan kalian, orang-orang Samara ini, kami sudah berlaku sangat baik pada mereka. Mengapa kau tiba-tiba menjadi hakim atas kami? Walaupun kau terus mengukuliku, langkahku sekalipun tidak akan berhenti. Sudah saatnya seluruh negeri ini tahu bahwa kerajaan kalian hendak membuat mereka perlahan-lahan punah. Baiklah, kalau itu yang menjadi keinginanmu, aku akan mengabulkan permintaanmu ini.
Pengawal, bawa Tuan Sadewa ini ke kampung Samara. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku memberikan 1 hari libur penuh? Tunggu. Apa Baginda Ratu bersungguh-sungguh? Ya, tentu saja aku bersungguh-sungguh. Itu kayak keinginanmu. Sudah, pengawal bawa Tuan Sadewa ini ke kampung Samara. Diri kamu. Berdiri. Sosok memelas. Wah. Sepertinya ada yang sedang direncanakan oleh Baginda Ratu. Jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya untuk anak-anak sekalian. Kalau suatu kali kalian melihat seorang teman di sekolah yang tidak membawa bekal, lalu kamu merasa iba, kamu ingin berbagi bekal dengan dia, kamu mencoba menawarkan bekalmu untuk dimakan bersama. Tapi temanmu itu malah marah. Dia mengibaskan tangannya, menolak mentah-mentah, bahkan dia memaki kamu dengan keras, karena kamu dianggap menghinanya. Disangka dia tidak punya uang untuk membawa bekal. Nah anak-anak, kalau kamu diperlakukan begitu, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu akan sedih, akan marah, atau bagaimana? Dan ketika satu kali yang lain kamu melihat lagi temanmu itu tidak bawa bekal lagi, apakah kamu masih mau menawarkan bekal itu kepadanya? Apakah ketika suatu kali temanmu membutuhkan pertolongan yang lain, kamu pun bersedia untuk menolongnya? Atau karena takut ditolak lagi, akhirnya kamu memilih untuk tidak pernah lagi menawarkan bantuan kepadanya? Nah Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian, kebanyakan dari kita pasti akan merasa kapok. Kalau kita berbuat baik, kita punya maksud baik tapi ditolak. Apalagi kalau kemudian dibalas dengan perbuatan yang jahat. Rasanya ini sikap yang wajar dimiliki oleh manusia. Tapi bagaimana dengan Yesus? Sepertinya Yesus tidak melakukan hal demikian. Kita akan belajar dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 21 ini, saudara. Ada sebuah perumpamaan tentang tuan tanah yang memiliki kebun anggur, lalu kebun anggur itu disewakan kepada para penggarap. Nah, ketika sudah mulai musim petik, maka tuan tanah ini mengirim hamba-hambanya supaya bisa bagi hasil. Jadi para penggarap ini pasti dapat hasil, tapi tuan tanah sebagai pemilik kebun anggur itu juga berhak untuk mendapatkan hasil. Tapi apa jadinya? Ternyata hamba-hamba itu justru dipukul, diperlakukan dengan kasar, bahkan dibunuh oleh para penggarap-penggarap itu. Nah saudara, perumpamaan ini mau menggambarkan apa? Tuan tanah yang diceritakan tadi melambangkan Allah. Allah lah pemilik kebun anggur itu. Nah lalu kebun anggur itu siapa saudara?
Kalau kita melihat pada Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2, di sana ada metafora tentang kebun anggur. Bunyinya begini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Siapa yang dimaksud dengan kekasih, yaitu kebun anggur itu? Dia adalah umat Israel. Allah sebagai pemilik tanah itu mengasihi umat Israel, dan umat Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur. Jadi saudara, ketika perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus, maka para pendengarnya tidak merasa asing. Mereka sudah tahu apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini. Sehingga ketika Yesus menceritakan ulang, mereka dengan segera mudah untuk memahaminya. Nah, lalu bagaimana dengan para penggarap? Siapa mereka? Dari akhir perumpamaan ini, saudara, dalam Matius pasal 21 ayat 45, kita mengerti bahwa yang dimaksud para penggarap itu adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Bahkan mereka sendiri dikatakan memahami, sadar bahwa perumpamaan itu ditujukan kepada mereka. Merekalah para penggarap itu yang bertindak dengan kasar, bahkan melakukan tindakan yang kejam. Sedangkan para hamba, saudara, siapa yang dimaksudkan dengan hamba-hamba yang diutus oleh tuan tanah ini? Di dalam Ibrani pasal pertama ayat 1 dan 2 dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berulang-ulang kali yang datang adalah para hamba Allah, yaitu para nabi, baik nabi-nabi yang dikirim oleh Allah pada masa perjanjian lama, Yesaya, Yeremia, Sakaria. Mereka itulah yang dibunuh oleh para penggarap-penggarap itu. Sampai kemudian pada masa perjanjian baru, Allah masih berkenan untuk mengirimkan nabinya. Yang paling kita ingat tentu cerita Yohanes Pembaptis. Ia datang untuk mengabarkan Injil, ia datang berseru-seru kepada banyak orang mengajak pertobatan, tetapi dia justru diperlakukan dengan sangat sadis, kepalanya dipenggal. Meskipun hamba-hamba itu telah dibunuh, saudara, para nabi itu telah diperlakukan dengan tidak baik, tapi kemudian sang tuan tanah mengirimkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Perumpamaan ini mau menggambarkan, saudara, bagaimana karya yang dilakukan oleh Allah bagi umat Israel, bagi umat manusia. Sekalipun ada tantangan-tantangan, ada tindakan-tindakan yang kejam, tapi toh nyatanya sang anak ini tetap datang. Jadi saudara, apa yang kira-kira kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Yang pertama, saudara, Yesus tetap datang meskipun tahu ada bahaya yang menghadang. Yesus tetap datang meskipun dia tahu ada bahaya yang menghadang. Saudara, sang anak ini tahu bahwa hamba-hamba yang dikirim itu tidak pernah kembali dalam kondisi yang utuh dan selamat. Kalaupun masih ada yang hidup, mereka pulang sudah dengan babak belur, dengan luka di mana-mana karena perlakuan dari para penggarap itu. Pertanyaannya, apakah sang anak ini tidak takut? Kalau nanti dia datang, bahkan dia datang sendirian, dan dia punya nilai yang lebih berharga daripada para hamba itu, karena dia adalah ahli waris. Apakah dia tidak takut untuk datang di kebun anggur itu berjumpa dengan para penggarap yang sadis dan kejam? Sang anak tahu betul bahayanya, tapi dia tetap datang. Inilah Minggu Prapaskah ke-6. Kita menyaksikan dua peristiwa yang kontras. Di satu sisi, saudara, ketika di awal ibadah tadi,
kita melambai-lambaikan daun palem, kita mengenang bagaimana rakyat Israel yang memuja-muja Yesus dan berteriak Hosana, Hosana. Sebuah pujian untuk mengagungkan Yesus. Maka minggu ini disebut juga sebagai Minggu Palem. Tetapi pada minggu ini juga Yesus semakin mendekati kematiannya. Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat, hampir tiba, bahwa seruan Hosana, Hosana itu akan segera berubah menjadi teriakan salibkan dia, salibkan dia. Maka minggu ini disebut pula sebagai Minggu Sengsara. Dua hal yang kontras, saudara. Satu nampak sebagai puji-pujian, satu nampak sebagai kesengsaraan. Walaupun Yesus tahu saatnya sudah dekat. Walaupun Yesus tahu perjalanannya mengendarai keledai dengan seruan Hosana, dengan lambaian daun palem itu adalah untuk menuju pada kematian. Yesus tetap masuk, tetap datang ke Yerusalem. Apakah dia tidak takut? Kalaupun takut, tidak ada pilihan lain. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Menghantarkan nyawa ke Yerusalem untuk menjadi jalan keselamatan. Saudara, gambaran inilah yang mau diangkat di dalam drama tadi. Sadewa, seorang saudagar yang bekerja di negeri Surya Kencana, pada akhirnya mengetahui bahwa Baginda Ratu sangat tidak suka dengan suku Samara, sebuah suku minoritas di kerajaan itu. Selalu saja dicari-cari kesalahannya. Sadewa ingin membela suku Samara, tapi akibatnya dia justru diseret pada pengadilan. Pada saat dia diperhadapkan pada pengadilan dan dia tahu dia akan segera menerima hukuman, alih-alih dia mencoba membela diri, berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Sadewa justru membongkar rencana busuk kerajaan untuk melenyapkan kaum minoritas suku Samara itu. Sadewa tetap berani untuk maju, sekalipun ada tantangan, ada ancaman yang ditujukan kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap datang sekalipun tahu ada bahaya yang mendatang. Yang kedua, Saudara, Yesus yang dikatakan sebagai batu yang terbuang oleh tukang-tukang bangunan, justru pada akhirnya menjadi batu penjuru. Ini dikatakan di dalam ayat yang ke-43. Saudara, menarik bahwa ketika kita melihat akhir dari perumpamaan ini, terlihat sebuah cerita yang mengenaskan, yang menyedihkan. Bagaimana tidak, seorang anak dari tuan tanah yang kaya raya akhirnya justru mati di tangan para penggarap-penggarapnya. Namun di akhir perumpamaan ini Yesus justru membelokkan kepada sebuah cerita yang lain. Yesus menceritakan, mengutip dari Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, walaupun tampak mengenaskan, menyedihkan nasib si anak dari tuan tanah ini, tapi ternyata yang terbuang itu, yang tertolak, yang seakan-akan tidak terpakai lagi, di tangan Tuhan justru diubah menjadi batu penjuru. Apa itu batu penjuru, saudara? Batu penjuru adalah sebuah batu, kalau Anda lihat ya, sebuah batu di sudut yang warnanya berbeda itu, batu yang besar yang ditaruh di sudut sebuah pondasi yang nantinya akan menentukan posisi struktur bangunan selanjutnya. Apakah akan membentuk ke kanan, ke kiri, dan selanjutnya ditentukan dari posisi batu penjuru itu. Jadi batu penjuru ini batu yang sangat penting dalam struktur bangunan. Melaluinya akan muncul sebuah bangunan yang indah. Dan itulah Yesus yang terbuang, tapi di tangan Allah dipakai untuk membangun sebuah bangunan yang baru. Jadi saudara, sekalipun sang anak ini di dalam perumpamaan itu tahu bahwa dirinya
seolah-olah menghantarkan nyawa, maka kedatangan dan kematiannya itu tidak menjadi sia-sia. Sebab kematiannya justru menjadi jalan keselamatan bagi siapapun yang percaya. Kalau Sang Anak ini tidak pernah mati, maka jalan keselamatan itu tidak pernah terbuka. Namun ketika Sang Anak ini rela mati di tangan orang-orang yang kejam, disitulah karya keselamatan Allah terwujud, membuka jalan yang indah bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus ini sebetulnya sudah dihidupi oleh rakyat, oleh umat yang berseru, Hosana, Hosana. Hosana ini berasal dari kata Hosiana, saudara. Lagi-lagi diambil dari Mazmur 118. Pada ayat yang ke-25 dikatakan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Inilah arti dari Hosiana, yang kemudian beralih kata menjadi Hosana. Sebuah permohonan doa, sebuah pengharapan besar yang ditujukan kepada seseorang yang disorak-sorakinya, sekaligus juga menjadi sebuah pujian. Karena mereka percaya bahwa Yesus yang masuk Yerusalem itu adalah Yesus yang bisa memberikan keselamatan, yang bisa memberikan kemujuran. Ungkapan Hosana menunjukkan sebuah keserahan diri, sekaligus juga sebuah pujian yang ditujukan kepada Yesus. Sayangnya, saudara, umat Israel memahami seruan Hosana ini secara terbatas, hanya dalam ranah politik atau militer. Mereka berharap bahwa Yesus akan memberikan keselamatan, kemujuran dari penjajah Roma. Sehingga ketika Yesus tidak melakukan ini, mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Nah, dari mana pemahaman ini muncul? Saudara, kita perlu ingat bahwa pada masa itu belum ada Alkitab. Yang tertulis adalah tulisan-tulisan tangan, lembaran-lembaran, gulungan-gulungan kitab. Sehingga masyarakat, rakyat biasa tidak bisa membaca kitab suci. Hanya para pemimpin agama saja yang bisa membacakannya di depan umat dan mengkhotbahkannya. Maka jikalau umat memiliki pemahaman seperti itu, dengan segera kita bisa menghubungkan para pemuka agama inilah yang terus-menerus mengajarkan dan menanamkan doktrin ini. Mesias yang dinanti-nanti adalah Mesias yang menyelamatkan umat dari penjajahan bangsa asing. Oleh karena itu, saudara, Yesus selalu berusaha untuk mengajarkan apa yang benar kepada pemuka-pemuka agama ini. Sayangnya, mereka tidak mau mendengarkan penjelasan Yesus. Mereka terus-terusan menolak Yesus, menolak pandangannya, menolak ajarannya, sehingga akhirnya terpaksa anugerah itu pun hilang dari mereka. Yesus mengatakan kerajaan ini akan hilang daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Bangsa-bangsa lain yang bersedia menerima anugerah keselamatan itu, yang bersedia percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita menerapkan pelajaran-pelajaran ini di dalam kehidupan kita? Tema kita, tak terhenti meski tersakiti. Apa yang dilakukan Yesus sungguh-sungguh menggambarkan tema ini. Tak terhenti meski tersakiti. Apa sih yang bisa menyakiti kita? Ada banyak hal. Perbuatan jahat mestinya dari orang lain yang tidak suka terhadap kita. Sikap-sikap diskriminatif baik terhadap kalangan orang dewasa maupun bahkan sampai anak-anak. Banyak anak-anak frustasi di sekolahnya karena perlakuan diskriminatif dari temannya atau dari guru-gurunya. Kesulitan ekonomi pasti itu menjadi kesakitan yang besar bagi kita. Bencana alam, penyakit, dan hari-hari ini yang kita hadapi adalah virus corona. Virus yang menyakiti seluruh umat manusia. Tidak hanya yang terjangkit saja. Tapi kita semua saat ini sakit. Oleh karenanya, kita menjadi tidak bebas, pola hidup kita berubah, ada banyak hal yang kacau, kita selalu was-was,
Bahkan ketika kita mengadakan rekaman ibadah ini saja, banyak orang terus mengingatkan hati-hati. Karena kita memang sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat, tapi sungguh berbahaya. Dan ketika kita tersakiti oleh virus ini, apa yang bisa kita lakukan? Apakah langkah-langkah kita harus terhenti? Atau kita masih bisa berjalan? Kalau kita berjalan, langkah apa yang akan kita kerjakan? Saudara, pemerintah Indonesia menerapkan 2 aturan. Social distancing, tidak berkerumun, menghindari kerumunan massa, dan physical distancing. Menjaga jarak satu dengan yang lain, setidaknya 1-1,5 meter, supaya kita tidak terciprat air liur dari orang lain yang mungkin batuk, pilek, atau bahkan sekedar cuma berbicara dan bercanda. Tapi saudara, kita perlu ingat, hanya 2 ini saja yang boleh kita lakukan. Social distancing dan physical distancing. Jangan sampai berubah menjadi relation distancing dan spiritual distancing. Apa maksudnya, saudara? Ketika kita terbiasa untuk jaga jarak secara fisik, jangan-jangan kita sudah mulai juga terbiasa berjaga jarak secara relasi. Kita mulai lupa dengan orang-orang sekitar kita. Kita membangun diri menjadi pribadi yang individualis dan egois. Kita lupa untuk memperhatikan orang-orang sekitar kita. Karena memang nyatanya kita suruh berdiam diri di rumah kan. Kita diminta untuk tidak ketemu siapa-siapa. Sehingga kita memiliki relasi yang lama-lama semakin jauh. Bagaimana pula dengan spiritualitas kita, relasi kita dengan Tuhan? Apakah juga semakin jauh atau bisa tetap dekat? Saudara, saya ingat bahwa virus corona ini ternyata mirip, serupa dengan handphone atau smartphone. Apa persamaannya, saudara? Kita sering mendengar istilah di handphone itu ya. Handphone itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Gara-gara HP, kalau kita chatting lewat HP ini, maka orang-orang yang di luar sana bisa menjadi sangat dekat dengan kita. Sebaliknya, orang-orang yang ada di sekitar kita justru kita abaikan. Kita sering lihat bagaimana orang di rumah makan, masing-masing bawa handphonenya, masing-masing asik dengan dunianya sendiri. Corona demikian juga. Mendekatkan yang jauh. Siapa yang jauh? Anggota keluarga kita. Yang selama ini sibuk dalam urusan masing-masing. Anak-anak sekolah, papa mama kerja, bahkan bekerja di luar kota atau di luar negeri. Semuanya jauh. Tinggal serumah tapi ketemu hanya beberapa menit. Paling banter beberapa jam. Persentasinya jauh daripada 24 jam. Tapi sekarang gara-gara corona harus di rumah saja. Kita jadi sering ketemu ya. Kita jadi dekat lagi. Papa ketemu mama. Mama ketemu anak. Papa ketemu anak. Relasi ini menjadi sangat dekat, saudara. Di rumah saja. Hanya dengan orang-orang satu rumah. Hanya dengan anggota keluarga kita. Sementara mereka yang biasanya dekat dengan kita, teman-teman kerja, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, anggota komunitas kita, sekarang jadi jauh semua. Kita tidak bisa ketemu mereka, kita tidak bisa ngobrol lagi, kita tidak bisa minum kopi bersama, kita tidak bisa makan bersama. Semuanya tiba-tiba menjadi jauh. Itu persamaannya, saudara. Dan perbedaannya kalau handphone itu secara digital, menjauhkan dan mendekatkannya secara digital, corona menjauhkan dan mendekatkan kita secara fisikal. Anggota keluarga jadi dekat dengan kita, teman-teman jadi jauh. Tapi saudara, apa yang dekat dengan kita ini ternyata tidak serta-merta menjadi baik. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kontak yang dekat dengan anggota keluarga kita, pertemuan-pertemuan yang sangat rutin setiap hari, setiap saat ini, justru menimbulkan masalah baru. Menimbulkan sebuah relasi yang makin berjarak. Fisiknya dekat, tapi relasinya, hatinya jauh. Kenapa? Karena di dalam masa mendekatkan diri ini, ternyata kita justru ketambahan masalah-masalah. Apa masalahnya? Jenuh, bosen, itu sudah pasti. Karena pola hidup yang berubah. Yang biasanya aktif bekerja, aktif berkarya, aktif berkomunitas,
Sekarang semuanya berhenti. Orang jenuh bisa stres, saudara. Dan stres ini membuat relasi kita jadi tidak harmonis. Berkurang pendapatan kita. Karena sekarang semua serba sepi. Mungkin ada beberapa bidang usaha yang sekarang lagi rame-ramenya. Alat-alat medis terutama. Tapi selebihnya dari itu, semua nyaris sepi. Karyawan-karyawan mulai dikurangi. Karena tuan-tuan tidak mampu membayar mereka. Tidak ada pendapatan, tapi harus terus melakukan pengeluaran. Pendapatan berkurang. Anak-anak di rumah, mestinya kita bahagia bisa bermain bersama mereka. Tapi sekolah masih tetap jalan, sekolah online. Kalau dulu yang ngajari bapak ibu gurunya, sekarang mama-mama ini harus ngajarin anak-anaknya. Banyaklah mama-mama stres. Karena mama stres terhadap anak, imbasnya pada suami. Akhirnya relasi suami istri jadi rusak lagi. Ribut juga, saudara. Ditambah kalau kita punya kebiasaan pola komunikasi yang buruk. Hancur. Relasi kita semakin jauh, sekalipun secara fisik kita dekat. Harus hati-hati. Tapi bagaimana solusinya supaya hubungan kita di dalam keluarga bisa tetap harmonis dan bukan malah menjadi kacau di masa di rumah saja ini? Saudara, selain kita dekat dengan anggota keluarga kita juga harus dekat dengan Tuhan. Membangun hidup spiritualitas yang baik. Seruan Hosana, Hosiana itu harus terus ada. Baik melalui mulut bibir kita, melalui persekutuan doa kita dengan anggota keluarga. Baik itu kita ucapkan secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang sekitar kita. Hosana, berteriak, Tuhan berikan keselamatanmu. Tuhan berikan kemujuranmu. Bukankah di hari-hari ini hal itu yang kita butuhkan? Kalau kita keluar rumah dan kita ketemu dengan orang lain yang kebetulan positif corona, apa yang terjadi? Dengan segera kita akan tertular, bukan? Tapi apakah kita tidak bisa sama sekali keluar rumah lalu makannya bagaimana? Lalu bagaimana mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Nyatanya masih banyak orang tetap keluar dengan jumlah yang terbatas. Bukankah di situ kita membutuhkan kemujuran dari Allah? Jangan sampai tertular. Jangan sampai sakit. Para tenaga medis di rumah sakit, tidakkah mereka sangat membutuhkan kemujuran dari Tuhan? Kalaupun yang datang tidak ngaku kena virus corona, tapi di dalam tubuhnya sudah ada virus itu, siapa yang tahu? Para dokter perawat ini tidak menggunakan alat pelindung diri, tapi yang dihadapinya adalah pasien yang positif corona. Bukankah mereka membutuhkan kemujuran Tuhan? Supaya meskipun berhadapan, sekalipun memeriksa, sekalipun menyentuhnya, tapi tidak tertular. Kalaupun tertular kita masih berharap kemujuran. Kami akan sembuh, bukan mati. Bapak Ibu Saudara, relasi dengan Allah mesti kita bangun. Meskipun saat ini kita hanya di rumah, tidak banyak yang kita kerjakan. Jangan kita terlena dengan bersantai-santai. Kita terlena hanya melihat YouTube. Kita terlena untuk melakukan hal-hal yang menjadi hobi kita yang selama ini belum pernah terkerjakan. Mari kita gunakan waktu ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Perbanyak doa, perbanyak menggali firman Tuhan. Bukankah selama ini selalu alasannya sibuk bekerja, sibuk belajar, sehingga kita nyaris tidak bisa menyentuh Alkitab. Tapi hari-hari ini kita diberi kesempatan, banyak waktu untuk kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita juga sangat kenal dekat dengan istilah WFH, work from home. Tapi mari kita juga work from heart, bekerja dari hati. Sekalipun masa ini merupakan masa yang berat, dalam segala bidang kita merasakan keberatan ini. Jangan sampai itu membuat hati kita luka, keras, sakit, dan akhirnya menjadi orang-orang yang penuh kebencian. Mari kita tetap melakukan segala sesuatu, bagian-bagian kita dengan hati yang tulus. Ketika kita bekerja walaupun seret, walaupun berkurang, walaupun kita tahu gaji bakalan dikurangi,
Tetaplah bekerja dengan sukacita. Tetaplah bekerja dengan hati yang tulus. Tetaplah lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam semuanya itu Tuhan ikut bekerja. Tuhan tidak menutup mata dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Lakukan bagian yang terbaik dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Demikian juga ketika kita berelasi dengan anggota keluarga kita. Lakukan, jalani relasi ini juga dengan hati yang tulus. Jangan marah, jangan komplain kalau anggota keluarga kita melakukan ini dan itu. Jalani relasi itu dengan sukacita. Cobalah untuk memulai kembali mengenalinya, memulai memahaminya, mulai menghargainya. Kalau selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, mari hari-hari ini kita pakai untuk belajar lagi. Kalaupun harus memulai dari awal, tidak apa-apa saudara, jangan gengsi. Ini kesempatan berharga. Kita memperbaiki segala sesuatu yang sudah rusak. Tuhan kasih kesempatan ini pakai sebaik-baiknya. Mari kita menjalankan aturan-aturan pemerintah dengan hati yang tulus. Jangan ngomel, nggak boleh mudik. Lah gimana nggak mudik? Di sini sudah nggak ngapa-ngapain, sudah tidak bekerja, masa nggak boleh mudik? Marah. Kenapa cuma sekedar keluar untuk bertemu dengan teman-teman nggak boleh? Marah. Saudara, pemerintah sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, mereka sudah menghitung. Mereka sudah memikirkan banyak hal. Sehingga inilah aturannya buat kita rakyat Indonesia. Jaga jarak, jauhi kerumunan, di rumah saja. Lakukan ini dengan sepenuh hati. Sampai virus corona ini benar-benar berhenti peredarannya. Dan tidak lagi membayang-bayangi, membuat kita takut. Dan walaupun kita di rumah saja, kita masih bisa mengakses berita-berita. Kita tahu siapa saja sesama kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Kita tahu bagaimana alat-alat perlindungan diri di rumah sakit jumlahnya masih terbatas. Sewaktu-waktu itu bisa habis. Dan ketika pasien bertambah banyak, alat-alat itu tidak ada. Celakalah para tenaga medis ini. Mari kita dukung. Mari kita berikan apa yang masih bisa kita berikan. Supaya mereka yang berjuang, mereka yang menghadapi penyakit-penyakit ini, mereka dapat tetap survive. Mereka mendapatkan bagian-bagian yang bisa dikerjakan dengan baik. Walaupun hanya dari rumah, tapi kita masih bisa mengembangkan kepedulian. Kita masih bisa berkarya. Bapak Ibu Saudara, jika dua hal ini kita kerjakan dengan baik, maka kita akan tetap bisa terus melangkah. Walaupun saat ini kita tersakiti oleh sebuah virus. Dan mungkin juga oleh perkara-perkara yang lain. Tapi jangan sampai membuat kita berhenti untuk berkarya. Berhenti menjadi berkat. Yesus terus melaju. Sebentar lagi kita akan memperingati kematiannya. Kita juga akan memperingati kebangkitannya. Semua itu bukti Yesus tetap setia pada misinya. Yesus terus melaju walaupun ada hambatan-hambatan di depannya. Mari kita meneladani Dia. Tetap melangkah, tidak berhenti sekalipun kita tersakiti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dimanapun kita berada saat ini, kita ikrarkan kembali ikrar baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tidak mudah jikalau kami tersakiti. Tidak mudah jikalau kami menghadapi hidup yang berat. Namun kami masih harus berkarya. Tapi Tuhan, kami tidak mau terus mengurung diri di dalam keluhan dan kemarahan. Karena Engkau sudah memberikan teladan yang begitu baik kepada kami. Kiranya kami mengikuti teladan-Mu dan bukan teladan dunia. Kami mau terus bergerak maju menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau terus maju untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Kami mau terus maju untuk membangun keharmonisan dengan orang-orang sekitar kami, baik rekan-rekan kami, terutama anggota keluarga kami. Kami mau terus maju untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, sekalipun hari-hari ini terasa sulit. Kami mau tetap maju menjalani aturan pemerintah sekalipun terasa membosankan dan memberikan banyak hambatan. Tolonglah kami Bapa, berikan ketulusan hati kepada kami, berikan sukacita dan damai kepada kami. Sehingga sekalipun bagian ini sulit, kami tetap bisa mengerjakannya dengan antusias dan penuh kegembiraan. Bapa, kami berdoa untuk perjuangan rakyat Indonesia dan rakyat di seluruh muka bumi ini. Kami yang terus berjuang untuk menghadapi penyakit COVID-19 ini. Kiranya Engkau menolong supaya perjuangan ini menemukan hasil yang manis. Peredaran virus corona bisa segera berhenti. Tidak ada lagi orang yang terjangkiti, bahkan lebih banyak lagi orang yang sembuh ketimbang yang meninggal dunia. Kiranya Engkau menolong perjuangan ini Bapa. Engkau yang memberikan jalan keluar, memberi hikmat, sehingga semuanya ini selesai dan kami bisa kembali beraktivitas dengan baik. Ampuni kalau adanya virus corona ini sebetulnya untuk mengingatkan kami yang telah lama jatuh dalam dosa. Kami yang lupa dengan keadaan sekitar kami, lupa dengan kebersihan, lupa dengan kondisi lingkungan alam. Kami yang selama ini terlalu memforsir banyak hal. Ampuni ya Bapa, jikalau saat ini kami harus berhenti, karena selama ini kami telah berlari terlalu cepat. Kiranya pengampunan-Mu kepada kami menghantarkan sebuah kasih yang besar, menghantarkan jalan keluar, dan membuat kami hidup dalam kebahagiaan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk sembuh. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan jalan pengobatan yang tepat sehingga mereka bisa dipulihkan. Bagi mereka yang kehilangan sanak familinya, Tuhan juga dampingi, hiburkan. Bahkan jikalau mereka sendiri juga saat ini sedang berjuang untuk sembuh, mereka tidak bisa menghadiri pemakaman orang terkasih. Kuatkan, berikan penghiburan, dekap mereka Bapa, supaya mereka sanggup untuk menghadapi semuanya ini. Kami semua tetap menjadi manusia yang tangguh di situasi yang berat seperti saat ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang tak kenal lelah pagi, siang, malam terus merawat orang-orang yang sakit, baik karena virus corona ini maupun penyakit-penyakit yang lain. Biarlah anugerah-Mu juga tercurah atas mereka, kesehatan yang ekstra, kekuatan yang ekstra Tuhan berikan, sehingga sekalipun ada banyak bahaya menghadang, mereka tetap kuat dan tetap selamat. Bapa, berkati pemimpin kami, pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, supaya jalinan kerjasama, jalinan komunikasi tetap terhubung dengan baik, dan kebijakan-kebijakan yang diambil dapat mengatur seluruh masyarakat Indonesia agar terhindar dari virus corona ini. Bapa, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di dalam semua upaya yang dilakukan. Berkati gereja-gereja-Mu yang hari-hari ini harus menjalankan kegiatannya secara online. Biarlah Tuhan juga berikan anugerah hikmat, sehingga kami semua bisa melakukannya dengan baik.
Bagi saudara-saudara kami yang masih belum punya kemampuan untuk mengadakan rekaman ataupun mengadakan kegiatan secara online, biarlah Tuhan juga tetap memberkati warga jemaatnya. Mereka tetap bisa bertumbuh, mereka tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seimannya. Dan berkati apa yang terjadi di GKI Peterongan ini ya Bapa, biarlah Engkau yang terus memperlengkapi kami dengan segala sumber daya yang diperlukan, dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tetap mampu untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, seperti halnya ibadah minggu, saudara juga diberikan kesempatan mempersembahkan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu ada 3 hal cara berikut kiranya menolong saudara untuk dapat tetap memberikan persembahan dimanapun berada. Yang pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk jemaat GKI Peterongan, Bacem Karanggawang, dan Bacem Pudak Payung. Kedua, melalui scan QRIS bagi saudara yang mempergunakan aplikasi, misal OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. Ketiga, melalui amplop persembahan yang dapat diserahkan ke kantor tata usaha pada jam kerja. Sebagai nat pembimbing akan saya bacakan dari Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian yang kudus dan daripadanya. Saudaraku yang terkasih, panggilan Yesus jelas. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, lalu ikutlah aku. Biarlah kita mendengar seruan Kristus ini dan bersedia menjalaninya. Sepanjang zaman pasti akan ada tantangan dan hambatan. Mari kita tidak gentar, terus maju untuk mengikut Yesus dan meneladaninya. Ku dengar suara Yesus. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat. Aku manapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Temaniku ikut, ke Getsemani ku ikut, ke dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam kemuliaan yang kekal kepada Yesus Kristus akan senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Demikian ibadah minggu kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.